حي على الصلاة. Kemudian selanjutnya pembahasan berikutnya kata beliau as-salatu tijahal qabr. Naam, as-salat tijahal qabr. Salat menghadap kubur. Ya, salat menghadap kubur. Taib, ini juga tentunya adalah pembahasan yang penting. Ya, jadi ya sebelum membahas tentang kaifiyat salat, naam, yakni hal-hal yang langsung berkaitan dengan salat, ya maka di sini ada ya hal-hal yang lain yang diingatkan oleh penulis di sini. Nah, yang berkaitan dengan salat tersebut sebagaimana telah berlalu bersama kita, ya, mulai dari istiqbalul kiblah, ya, demikian pula berdiri dan seterusnya. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan salat. Adapun berkaitan dengan taharah, maka beliau tidak sebutkan. Ya, walaupun itu juga termasuk dari syarat-syarat syahnya salat, ya tapi itu ya pembahasan yang lain yang dibahas pada pembahasan secara khusus. Taib. Sekarang as-salatu tijahal qabr, salat menghadap kubur. Salat menghadap kubur. Kata beliau wa kana yanha 'anis salati tijahal qabr fayaqul, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ia melarang salat menghadap kubur. Ya, melarang salat menghadap kubur. Fayaqul, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Ini dari hadis Abu Marthad. Nah, dari hadis Abu Marthad rahimahullah radhiyallahu anhu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusalli ilal kubur, janganlah kalian salat menghadap kubur. Ya, jangan salat ke kubur, maksudnya salat menghadap kubur. Wala tajlisu 'alaiha, dan jangan pula kalian duduk di atas kuburan. Nah, di atas kubur. Taib. Di sini ada dua larangan yang disebutkan ya, di dalam hadis ini, dan inti pembahasan adalah perkara yang pertama, larangan pertama yaitu salat menghadap kubur. Nah, salat menghadap kubur. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, jika ya seseorang salat ya menghadap kubur, ya, atau yang pertama dia salat di atas kubur, ya, salat di atas kubur. Nah, salat di atas kuburan, ya, atau ya salat di dalam masjid yang di dalamnya ada kuburan. Ya, apakah bagian kiblatnya ke sebelah kanan, sebelah kiri, atau bagian belakangnya, yang penting di dalam masjid, ya, ada kuburan, ya, maka ini namanya salat di atas kuburan. Ya, masuk dalamnya salat ya di masjid yang ada kuburan di dalamnya. Maka ini hukum salatnya bagaimana? Ya, hukum salatnya batal. Kalau yang seperti ini hukum salatnya batal. Tidak syah salatnya, harus diulangi. Nah, Nabi SAW ia bersabda dengan ucapan yang beliau yang sangat keras, la'anallahu al-yahuda wan nasara, atau la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah semoga menimpa orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, jadi kalau dia salat di atas kuburan atau salat di dalam masjid ya yang ada kuburannya, ya, apakah kuburannya lebih dahulu atau masjidnya lebih dahulu? Yang jelas di dalam masjid itu ada kuburan, maka salatnya batal. Nah, salatnya batal. Ya, adapun dari sisi ya bagaimana keadaan masjid yang seperti itu, maka kata para ulama, ya kalau seandainya masjid ini dibangun di atas kuburan, artinya kuburannya lebih dahulu, kemudian dibangun masjid situ, ya maka masjidnya dirobohkan. Nah, masjidnya dirobohkan. Kenapa? Karena haram salat di masjid yang seperti itu. Nah, haram salat di masjid yang seperti itu, dan bahkan batal salatnya orang yang salat di dalam masjid yang ada kuburannya. Tapi kalau seandainya masjidnya yang dahulu, ya, kemudian kuburan ya dimasukkan ke dalam masjid tersebut, maka kuburan itu yang dipindahkan. Nah, kuburan itu yang dipindahkan. Ini yang pertama, salat di atas kuburan. Ya, masuk pula dalamnya salat di dalam masjid yang ada kuburannya. Nah, kemudian yang kedua, ya, dia salat tidak di atas kuburan, atau ya ada dia salat di masjid tapi ada kuburan, dan kuburan itu di bagian depannya, ya, atau di sampingnya atau di belakangnya, ya, tapi bukan di dalam masjid. Nah, kalau bagian samping, ya itu lainnya. Di sini Nabi mengatakan ilal kubur, jangan kalian salat menghadap ke kubur. Jadi ada masjid, di depannya ada kuburan, tapi kuburan itu di luar masjid, ada temboknya masjid, ya, ia membatasi. Nah, sekarang apa hukumnya salat di masjid yang seperti ini? Nah, hukumnya salat di masjid yang seperti ini adalah haram. Ya, ini hukumnya adalah haram. Ya, salat di masjid yang ya keadaannya seperti itu menghadap ke kubur. Nah, menghadap ke kubur itu hukumnya adalah haram, dan salatnya tidak batal. Ya, dan salatnya tidak
tidak batal. Ya, akan tapi itu adalah perbuatan yang diharamkan. Ya, dan jumhur para ulama mengatakan yukrah, ya, dan dipahami. Ya, kata makruh di kalangan para ulama terdahulu itu menunjukkan haramnya. Nah, menunjukkan haramnya. Istilah para ulama dahulu, ya, makruh itu maksudnya adalah haram. Nah, maksudnya adalah haram. Jadi tidak boleh, haram hukumnya salat yang menghadap, ya, kuburan. Salat menghadap kuburan, ya, dan salatnya tetap syah, akan tetapi ya hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang. Adapun kalau salat di atas kuburan, ya, atau di dalam masjid yang ada kuburannya, maka batal salatnya kecuali satu salat. Salat apa itu? Salat jenazah. Nah, itu salat jenazah. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah salat jenazah, ya, di kuburannya seorang wanita yang membersihkan masjidnya Nabi SAW. Ya, maka kalau salat jenazah boleh, ya, bagi orang yang belum sempat mensalatkan kemudian dia datang ke kuburannya, dia salat di situ, ya, maka itu hukumnya boleh. Adapun salat, ya, yang ada rukuknya, ada sujudnya, nah, sebagaimana salat-salat yang lainnya, maka itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan yang kedua kata Nabi SAW, wala tajlisu 'alaiha, dan jangan kalian duduk di atasnya, duduk di atas kuburan. Ini juga, ya, butuh untuk diingatkan. Nah, banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, mereka tidak memahami akan hal ini. Datang ke kuburan, ya, apakah ziarah kubur atau mengantarkan orang yang dimakamkan, ya, orang-orang yang mau dimakamkan, ya, sambil menunggu mereka duduk di atas kuburan, ya, cerita di atas kuburan, berdiri di atas kuburan, ya, bahkan ada yang duduk santai di atas kuburan sambil merokok, ya, ketawa-ketawa di atas kuburan. Na'udzubillah. Ini, ya, adalah perbuatan yang hendaknya dihindari. Ya, Nabi SAW mengatakan wala tajlisu 'alaiha, dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Nah, dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan la yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu, ya, fatakhlisu ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Kata Nabi SAW, seandainya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, lalu bara api itu membakar, ya, bajunya, pakaiannya, dan tembus ke kulitnya, itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan. Nah, daripada dia duduk di atas kuburan. Ini menunjukkan bahawa duduk di atas kuburan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, masuk pula dalamnya, ya, menginjak kuburan, ya, berdiri di atas kuburan, ya, dia ya, tidak boleh dikatakan, nah, ini Nabi larang, ya, hanya duduk, ya, berarti, ya, menginjak kuburan enggak apa-apa. Ya, sama saja. Nah, sama saja. Itu maksudnya adalah merendahkan, ya, dan menghinakan kuburan tersebut. Dia duduk di atasnya, dijadikan tempat duduk. Ini namanya menghinakan. Ya, demikian pula dijadikan kuburan misalnya tempat parkiran. Nah, tempat parkiran, ya, dijadikan pasar, diinjak dan dilewati oleh manusia. Enggak boleh. Ini adalah perbuatan yang dilarang. Nah, apalagi, ya, dia buang kotoran di atas kuburan, kencing atau, ya, buang air besar di atas kuburan, maka ini tentunya lebih-lebih tidak diperbolehkan. Nah, kemudian